Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas AK52R, mata kuliah Teori Akuntansi, akan menjelaskan materi chapter 8, yaitu Liabilities and Owners Equity. Next. Sebelum masuk ke materinya, perkenalkan nama saya Emirata Syaulia Putri dengan NIM 2023 12111034. Dan saya Aprilia Ersa Sarita dengan NIM 2023 12 11 023. Jadi, materi yang akan kami jelaskan pada presentasi bab 8 kali ini yaitu yang pertama ada Proprietary and Entity Theory, yang kedua itu ada Liabilities Defined, yang ketiga itu ada Liability Measurement, yang keempat itu ada Challenges for Standard Centers, yang kelima itu ada Summary. Next. Tujuan pembelajaran yang dapat diambil dari presentasi kami kali ini yaitu setelah membaca bab ini, Anda seharusnya memiliki pemahaman tentang hal berikut. Yang pertama, perspektif kepemilikan dan entitas perusahaan. Yang kedua, masalah yang terlibat dalam mendefinisikan liabilitas dan ekuitas. Menerapkan definisi tersebut dan mengapa definisi dan kriteria pengakuan ini penting. Yang ketiga, yaitu praktik pengukuran saat ini dalam kaitannya dengan liabilitas dan ekuitas. Yang keempat, masalah yang menantang bagi penyusun standar dan auditor. Next. Sebelum masuk ke materi yang akan kami bahas, di sini ada pendahuluan mengenai bab 8 kali ini, yaitu perusahaan memegang aset karena dana yang disediakan pemilik atau pihak lain. Total aset dapat diklaim oleh dua pihak. Yang pertama itu ada kreditor atau liabilitas, yang kedua itu ada pemilik atau ekuitas. Kreditor memiliki hak prioritas atas aset saat likuidasi dengan klaim yang lebih spesifik terkait jumlah dan waktu pembayaran. Klaim kreditor merupakan kewajiban entitas, sedangkan pemilik hanya memiliki klaim residual dan tidak ada kewajiban khusus untuk mengalihkan aset, kecuali ketika kewajiban timbul, misalnya saat dividen diumumkan. Jadi, oleh karena itu, liabilitas adalah kewajiban entitas saat ini, sedangkan ekuitas merupakan hak residual pemilik. Dalam bab ini, kita akan bahas teori kepemilikan, teori entitas, definisi, pengakuan, serta pengukuran liabilitas dan ekuitas pemilik dengan merujuk pada prasyarat IASB atau AASB. Selain itu, juga diuraikan isu-isu praktik penerapan definisi dan pengakuan liabilitas serta ekuitas dan tantangan yang dihadapi penyusun standar maupun auditor dalam konteks tersebut. Next. Nah, materi yang pertama yang akan kami bahas di sini ada proprietary dan entity theory atau teori kepemilikan dan teori entitas. Pada bagian ini, kami akan menguraikan nih dua teori yang telah diajukan untuk membantu kita untuk memahami apa sih akuntansi itu, yaitu teori yang pertama ada teori kepemilikan dan teori entitas. Teori kepemilikan menekankan bahwa pemilik menjadi pusat perhatian sehingga konsep, prosedur, dan aturan akuntansi dirancang untuk kepentingan pemilik. Sebaliknya, teori entitas memandang bisnis sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya, di mana akuntansi berfokus pada pencatatan transaksi
yang dilakukan oleh entitas tersebut. Nah, yang pertama ini ada proprietary theory atau teori kepemilikan. Teori ini memandang kepemilikan sebagai kekayaan bersih bisnis yang dirumuskan dalam persamaan P sama dengan A minus L, yang berarti kekayaan pemilik sama dengan seluruh aset perusahaan dikurangi semua kewajiban. Dengan kata lain, teori ini memandang perusahaan bukan sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya, tetapi sebagai perluasan keuangan dari pemilik itu sendiri. Segala keuntungan ataupun kerugian perusahaan akan langsung nih dianggap sebagai kenaikan atau penurunan kekayaan pemilik. Tujuan akuntansi dalam pandangan ini itu adalah menentukan kekayaan bersih pemilik dengan pendapatan dipandang sebagai peningkatan dan beban sebagai penurunan kepemilikan. Dalam praktik akuntansi, dividen dianggap sebagai distribusi laba, sedangkan bunga utang dan pajak diperlakukan sebagai beban. Metode ekuitas dan metode perusahaan induk mencerminkan pandangan kepemilikan. Sedangkan dalam perusahaan perseorangan atau kemitraan, gaji pemilik tidak dianggap sebagai beban. Next. Eh, Teori ini menekankan modal finansial atau investasi kas ditambah laba ditahan tanpa membedakan aset pemilik dan entitas, sehingga seluruh laba dapat dibagikan. Namun, pandangan ini kurang memadai bagi perusahaan modern karena perusahaan adalah entitas terpisah dengan kewajiban sendiri dan pemegang saham bertanggung jawab terbatas. Selanjutnya yang kedua itu, maaf di sini ada typo, yaitu entity theory atau teori entitas. Teori entitas muncul sebagai respon terhadap kelemahan teori kepemilikan nih, dengan menegaskan bahwa perusahaan adalah entitas terpisah dengan identitasnya sendiri. Teori ini juga melampaui asumsi entitas akuntansi dengan dua prinsip. Yang pertama yaitu pemisahan antara perusahaan dan pemilik, serta pencatatan dari sudut pandang entitas. Meski awalnya ditunjukkan untuk perusahaan, teori ini juga dapat diterapkan pada kepemilikan tunggal, kemitraan, dan lain-lain selama transaksi dianalisis dari perspektif entitas. Dalam hal penerapannya, teori entitas ini berorientasi pada tujuan akuntansi berupa akuntabilitas dan pengelolaan pandangan baru, melihat pemegang saham sebagai pihak luar, berbeda dengan pandangan tradisional yang menyebut mereka rekan bisnis. Dalam teori entitas juga, persamaan akuntansi berfokus pada aset sama dengan ekuitas. Dengan aset sebagai hal nyata milik perusahaan dan liabilitas sebagai kewajiban perusahaan. Pendapatan dianggap arus masuk aset, sedangkan beban adalah pengurangan aset, sehingga keduanya dijelaskan dalam konteks perubahan aset, bukan ekuitas pemilik. Next. Jadi, dalam teori entitas ini, laba bersih menjadi milik perusahaan yang dicatat sebagai laba ditahan, baik sebagai klaim residual pemegang saham maupun investasi perusahaan pada dirinya sendiri, karena pemegang saham dan kreditor dipandang sebagai pihak eksternal atau pihak luar. Jadi, bunga dividen, dan pajak diperlakukan sebagai beban yang mengurangi ekuitas dari entitas tersebut. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari teori kepemilikan dan entitas ini,
Kedua teori ini sama-sama berpengaruh dalam praktik akuntansi. Akuntansi konvensional lebih banyak menggunakan konsep entitas dengan laporan keuangan berfokus pada dividen dan laba per saham, serta pengakuan perusahaan sebagai entitas terpisah. Namun, pandangan kepemilikan tetap terlihat, misalnya bunga dianggap beban dan dividen sebagai distribusi laba. Next. Jadi di sini ada eh, gimana sih penerapan dari perspektif entitas dan perspektif kepemilikan dalam studi kasus Barclays ini. Di sini eh, Barclays dikritik karena mencari modal 7 miliar euro dari investor Timur Tengah tanpa melibatkan pemegang saham lama dan strategi pajak agresif. Meski sempat dirumorkan butuh bantuan pemerintah, bank ini pulih berkat penilaian modal yang kuat, penjualan e-shares, serta kinerja Barclays Capital di akuisisi aset Lehman. Namun, tantangan seperti lemahnya rasio modal, resiko pinjaman, dan hubungan tegang dengan pemerintah masih membayangi meski tanda pemulihan mulai terlihat. Jadi, dari perspektif kepemilikan, kasus ini berfokus pada eh, pemegang sahamnya sebagai pemilik. Eh, jadi, dividen, bunga, dan pajak dianggap distribusi laba milik pemegang saham. Dari sisi ini juga, Barclays dianggap mengkhianati pemilik lama nih karena demi menyelamatkan si Barclays-nya ini, eh, dia melakukan pencarian modal ke investor lain tanpa melibatkan pemegang saham yang lainnya. Jadi pemegang saham yang lainnya ini merasa kalau misalkan diri mereka itu nggak dianggap, padahal mereka seharusnya masih termasuk ke dalam eh, ke dalam kepentingannya. Nah, sedangkan dari perspektif perspektif entitas, kasus tersebut berfokus pada perusahaan sebagai entitas terpisah dari pemilik. Jadi laporan keuangannya menekankan posisi entitas seperti si Barclays ini punya modal yang cukup, bisnis investasinya mulai bangkit dan bisa bertahan tanpa nasionalisasi. Terus dari sisi ini juga Barclays benar-benar menjaga eksistensi entitasnya meskipun ada pihak seperti pemegang saham atau politisi yang tidak puas dengan apa namanya dengan keputusan si Barclays ini dalam mencari investor lain keluar gitu. Next. Selanjutnya, di sini ada liabilities define atau definisi kewajiban. Paragraf 49B Kerangka Kerja IASB mendefinisikan liabilitas sebagai kewajiban masa kini suatu entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Jadi kami meneliti di sini tuh definisi ini berdasarkan dua komponen utama. Yang pertama itu adanya kewajiban saat ini yang memerlukan penyelesaian di masa depan, dan yang kedua itu hasil transaksi masa lalu atau peristiwa masa lalu lainnya. Di sini ada beberapa pengertian dari kewajiban. Yang pertama itu ada kewajiban saat ini atau present of obligation. Nah, liabilitas menurut kerangka kerja adalah kewajiban masa kini akibat peristiwa masa lalu yang menimbulkan arus keluar manfaat ekonomi di masa depan, seperti utang usaha. Rencana tanpa komitmen eksternal tidak dianggap kewajiban. Penyelesaian liabilitas dapat berupa kas, aset,
jasa, penggantian, konversi ekuitas, atau pelepasan. Namun, yang pasti melibatkan arus keluar aset. Yang melibatkan arus keluar aset itu hanya kas dan aset. Contohnya, utang usaha diselesaikan dengan kas, sedangkan pendapatan diterima di muka diselesaikan dengan penyediaan barang atau jasa. Next. Di sini ada transaksi yang lalu atau past transaction. eh, Persyaratan bahwa suatu kewajiban harus merupakan hasil dari peristiwa masa lalu, memastikan bahwa hanya eh, kewajiban masa kini yang dicatat, bukan kewajiban masa depan. Contohnya, kontrak pemeliharaan menimbulkan kewajiban saat ditandatangani, sementara pemesanan persediaan baru menjadi kewajiban setelah barang diterima atau kepemilikannya berpindah. Jadi dalam kasus kewajiban, pembelian tanpa syarat, penandatanganan kontrak menciptakan kewajiban untuk membayar meski barang atau jasa belum diterima, sehingga menjadi liabilitas sejak awal. Lalu di sini ada pengakuan kewajiban atau liability recognition. Pengakuan kewajiban diperlukan setelah definisi liabilitas ini terpenuhi dengan aturan utama meliputi dasar hukum, substansi ekonomi, kemampuan mengukur nilai, dan prinsip konservatisme. Jika terdapat klaim eh, jika terdapat jika terdapat klaim yang dapat ditegakkan secara hukum, maka liabilitas pasti ada. Nih, misalnya, kewajiban pemulihan tambang yang bersifat hukum maupun kewajiban yang adil. Next. Yang di sini ada dasar hukum nih. Dasar hukum apa sih? Yaitu liabilitas diakui jika ada eh, klaim yang sah secara hukum atau kewajiban adil, misalnya pemulihan tambang. Liabilitas diakui jika ada klaim yang dapat ditegakkan secara hukum atau kewajiban adil atau konstruktif seperti kewajiban pemulihan tambang berdasarkan undang-undang atau tanggung jawab moral atas dampak sosial dan lingkungan. Yang kedua, di sini ada substansi ekonomi, yaitu harus mencerminkan kewajiban nyata yang relevan bagi pengguna laporan, seperti kompensasi abses atau wesel konversi. Pengakuan liabilitas harus mencerminkan kewajiban nyata ya, dan relevan bagi pengguna laporan keuangan. Nih, contohnya kasus James Hardie Company yang memiliki kewajiban untuk membayar kompensasi kepada korban paparan abses dan vessel konversi tetap dianggap liabilitas sampai dikonversi menjadi ekuitas karena mencerminkan substansi ekonomi kewajiban untuk membayar bunga atau menyerahkan saham. Yang ketiga, ada pengukuran nilai, yaitu liabilitas diukur berdasarkan harga kontrak, nilai nominal, atau nilai kini arus kas masa depan jika jangka panjang. Liabilitas ini dapat diukur dengan harga kontrak atau nilai minimal, misalnya utang usaha. Nilai kini arus kas masa depan untuk liabilitas jangka panjang seperti tunjangan cuti panjang. Prinsip ini juga mempertimbangkan nilai waktu uang untuk mencerminkan nilai wajar kewajiban. Selanjutnya ada prinsip konservatisme, yaitu liabilitas dicatat lebih awal untuk kehati-hatian, namun tidak boleh terlalu konservatif agar informasi tetap netral dan bebas dari bias. Dalam praktiknya, akuntan sering mencatat liabilitas lebih awal nih dan lebih besar dibandingkan aset sebagai bentuk kehati-hatian atau prudence. Namun, konservatisme yang berlebihan dapat menimbulkan bias informasi, sehingga laporan keuangan tidak lagi netral.
Kerangka kerja IASB menegaskan pentingnya informasi bebas bias ya, pada paragraf 36 agar pengambilan keputusan tetap efektif dan andal. Selanjutnya di sini ada IASB Framework atau kerangka kerja IASB. Kerangka kerja IASB menetapkan bahwa suatu pos diakui jika manfaat masa depan kemungkinan lebih besar mengalir ke atau dari entitas, dan pos tersebut dapat diukur dengan andal. Untuk liabilitas, pengakuan terjadi jika kemungkinan besar arus keluar sumber daya ekonomi dari kewajiban kini, dan jumlahnya dapat diukur dengan andal. Pengakuan liabilitas bergantung pada kemungkinan arus keluar dan pengukuran andal. Jika tidak dapat diukur dengan pasti, seperti gugatan hukum, maka liabilitas tidak diakui. Banyak juga kasus yang memerlukan estimasi, misalnya klaim garansi. Perdebatan nih tentang hal ini masih berlangsung dalam proyek konseptual IASB atau FASB. Contoh dari penerapan IASB framework ini yaitu kemitraan publik swasta, di mana entitas sektor publik dan swasta terlibat dalam pembangunan aset publik. Tantangan utama adalah menentukan siapa sih yang mencatat aset dan liabilitas, bergantung pada apa juga analisis risiko dan manfaat kepemilikannya, terus sesuai nggak dengan kriteria kerangka kerja dan standar akuntansi yang terkaitnya juga. Next. Selanjutnya ada liability measurement atau pengukuran liabilitas. Beberapa dasar pengukuran dengan biaya historis atau biaya historis yang dimodifikasi sebagai metode paling umum. Nilai wajar digunakan pada pengakuan awal dalam standar tertentu seperti IAS 17, IAS 39, IFRS 2, dan IFRS 3. Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah yang dapat dipertukarkan atau diselesaikan antara pihak berpengetahuan dan bersedia dalam transaksi wajar. Dalam sewa pembiayaan, liabilitas diukur pada nilai wajar atau nilai kini pembayaran sewa minimum, atau mana yang lebih rendah. Lalu selanjutnya diukur dengan biaya amortisasi menggunakan suku bunga efektif. Standar ini memberi panduan jelas, tetapi tantangan muncul jika liabilitas tidak memiliki nilai pasar, karena biasanya diselesaikan, bukan dijual. Selanjutnya, biaya historis atau biaya diamortisasi adalah metode utama untuk pengukuran liabilitas selanjutnya. Namun, nilai wajar dipakai untuk liabilitas tertentu seperti kewajiban pasca kerja atau IAS 19 dan ketentuan jangka panjang atau IAS 37. Keduanya ini dipengaruhi nilai waktu uang, di mana semakin lama jangka waktu penyelesaiannya, maka semakin rendah juga nilai liabilitasnya. Next, employee benefits atau pensiun superannuation plans atau tunjangan karyawan program pensiun. Program pensiun atau superannuation dibentuk perusahaan untuk memberikan manfaat pensiun bagi karyawan dengan dana disimpan dalam perwalian terpisah. Program ini bisa berupa iuran atau pemberi kerja dan karyawan berkontribusi, ataupun juga non iuran atau hanya sebagai pemberi kerja.
Program pensiun ini dapat dianggap sebagai janji entitas untuk menyediakan pensiun kepada karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan, baik di masa lalu maupun saat ini. Manfaat pensiun merupakan bentuk kompensasi tangguhan yang ditawarkan oleh perusahaan sebagai imbalan atas jasa karyawan yang telah memilih nih baik secara implisit maupun juga secara eksplisit untuk menerima kompensasi yang lebih rendah saat ini sebagai imbalan atas pembayaran pensiun di masa mendatang. Manfaat pensiun ini diperoleh oleh karyawan dan biasanya terus bertambah selama dari tahun ke tahun atas jasa yang diberikannya juga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh April. Oke, selanjutnya di sini ada provision and contingents, yang dimana ketentuan dan kontingensi terjadi ketika terdapat ketidakjelasan batas antara kewajiban saat ini dan masa depan. IAS 37 strip AASB 137 Provision, liabilitas kontingensi dan aset kontingensi mengakui adanya tumpang tindih ketika menyatakan bahwa semua provision bersifat kontingensi karena tidak pasti dalam hal waktu atau jumlahnya. Nah, IAS atau AASB 137 didefinisikan kewajiban kontingensi sebagai yang pertama, suatu kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya hanya akan dikonfirmasi oleh terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa yang ada di masa depan nih, yang tidak pasti dan tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Atau yang kedua itu kewajiban masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu tetapi tidak diakui karena tidak mungkin arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban atau jumlah kewajiban yang tidak dapat diukur dengan keandalan yang memadai. Nah, kalau misalnya membedakan antara kewajiban saat ini dengan kewajiban masa depan dan potensial atau kontingensi, tidaklah sederhana kelihatannya. Tapi perbedaan ini sangat bergantung pada sifat peristiwa masa lalu. Kriteria pengakuan dari provision dalam IAS 37 strip AASB 137 sejalan dengan kriteria pengakuan liabilitas dalam kerangka kerja akuntansi. Artinya, kalau misalnya suatu liabilitas atau provision yang hanya bisa dicatat nih jika ada kewajiban saat ini, besar kemungkinan akan ada pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan dan jumlah kewajiban tersebut dapat diukur secara andal. Nah, kalau misalnya dampak dari IAS 37 strip AASB 137 itu adalah membatasi penggunaan penyisihan, misalnya perusahaan mungkin menganggap nih bahwa kebijaksanaan untuk membuat perusahaan kerugiannya tidak diasumsikan, yaitu proses asuransi sendiri. Tapi, liabilitas tidak dapat diakui berdasarkan IAS 37 hingga terjadinya peristiwa yang mengharuskan pengorbanan aset oleh entitas pelapor. Contoh lainnya nih, misal ada penyisihan atas potensi kerugian yang ingin dibentuk setelah perusahaan mengalami kinerja yang buruk. Namun, karena tidak ada kewajiban dari pihak luar, misalnya komitmen yang tidak bisa dihindari untuk menyerahkan sumber daya kepada pihak eksternal, maka penyisihan tersebut tidak memenuhi syarat untuk. Nah, selanjutnya ada owner's equity atau ekuitas pemilik. Nah, jadi buat pengertian owner's equity sendiri itu adalah konsep akuntansi fundamental ketiga yang tercangkup dalam persamaan akuntansi. Nah, ekuitas ini mewakili aset bersih entitas, yaitu dengan rumus P sama dengan A dikurangi L yang sudah disebutkan tadi dengan Emira.
Dengan demikian, ekuitas pemilik mencakup klaim pemilik terhadap aset bersih entitas yang tidak memiliki kewajiban lancar untuk dibayarkan oleh entitas. Ekuitas pemilik mewakili kepentingan atau modal pemilik dalam perusahaan. Nah, ekuitas pemilik ini merupakan hak atas sisa aset suatu entitas setelah semua kewajibannya dilunasi. Dengan kata lain, ekuitas adalah kepentingan residual, bukan merupakan kewajiban untuk menyerahkan aset, tetapi merupakan klaim atas apa yang tersisa. Nah, di sini ada dua fitur kepentingan yang dapat membantu kita nih untuk membedakan antara liabilitas dan juga ekuitas pemilik. Nah, fitur-fitur itu apa aja sih? Yang pertama itu ada hak-hak para pihak. Yang kedua itu ada substansi ekonomi dari pengaturan tersebut. Nah, di sini juga ada hak hukum merupakan pertimbangan yang sangat penting nih. Namun, hak tersebut seharusnya tidak menjadi satu-satunya dasar pembeda antara kreditur dan juga pemilik. Lagi pula, definisi dari liabilitas mencakup kewajiban konstruktif dan adil, serta kewajiban hukum. Alasan lainnya yaitu bahwa sudut pandang hukum terlalu sempit untuk mencapai tujuan kegunaan keputusan akuntansi sendiri. Nah, selanjutnya ada rights of the parties. Nah, di sini ada salah satu ciri hak yang diberikan kepada pihak, baik oleh hukum maupun kebijakan perusahaan yang berkaitan nih dengan prioritas hak yang akan dibayar nantinya, kembali jika entitas likuiditas. Nah, secara hukumnya itu, untuk perusahaan perseorangan atau persekutuan, kreditor memiliki klaim atas pemilik dan juga untuk perseroan klaim atas perusahaan. Namun, dalam teori akuntansi, apapun bentuk hukum organisasinya, entitas diakui sebagai unit akuntabilitas. Nah, di sini, oleh karena itu, kreditur harus memiliki klaim nih atas entitas, dengan demikian atas asetnya juga. Nah, kreditur juga memiliki hak-hak berikut. Yang pertama, itu penyelesaian klaim memiliki pada tanggal tertentu melalui pengalian aset seperti barang atau jasa. Terus yang kedua, itu ada prioritas atau atas pemilik dalam penyelesaian klaim mereka jika terjadi likuidasi. Nah, kita juga perlu paham ini bahwa hak kreditor dibatasi pada jumlah tertentu. Jadi, uh, kreditor itu dibatasi gitu, yang bisa berubah dengan isi perjanjian. Jadi, isinya itu bisa berubah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Nah, sebaliknya, pemilik hanya memiliki hak atas sisa aset seperti klaim residual. Namun, dalam beberapa kasus, perjanjian kontraktual dapat memberikan tingkat prioritas yang berbeda bagi masing-masing kelas pemilik dalam pengembalian modalnya. Nah, di sini ada aspek lain juga dari hak kreditor yang pemilik berkaitan dengan penggunaan aset atau operasional bisnis. Kreditor tidak memiliki hak untuk menggunakan aset perusahaan selain yang ditentukan dalam kontrak, kecuali secara tidak langsung dalam beberapa kasus mereka tidak memiliki hak dalam proses pengambilan keputusan dalam operasional bisnis. Oke, selanjutnya di sini ada economic substansi. Apa sih ekonomi substansi? Jadi baik dari liabilitas maupun ekuitas, pemilik itu mewakili klaim terhadap entitasnya. Nah, semua penggugat terhadap entitas menanggung resiko kerugian. Tetapi karena klaim kreditor sebelumnya resiko mereka lebih rendah daripada resiko pemilik, pemilik juga harus menanggung nih kerugian apapun yang berasal dari aktivitas perusahaan. Mereka menanggung beban resiko terbesar dalam bisnis. Di setiap perusahaan, tingkat resiko bagi kreditor dan pemilik bergantung pada hak mereka. Nah, dengan demikian, perbedaan utama dari hak kreditor dan pemilik adalah bahwa kreditor itu memiliki hak atau penyelesaian, sedangkan kalau misalnya pemilik itu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam laba atau residual.
Nah, pemilik atau perwakilan mereka memiliki kendali atas perolehan, komposisi, penggunaan, dan disposisi aset perusahaan. Mereka memiliki kendali atas operasi dan tanggung jawab untuk menjalankan bisnis, serta kelangsungan hidup dan profitabilitasnya. Secara umum, pemilik perusahaan, pemegang saham, itu mendelegasikan sebagai yang besar tanggung jawab dan kendali ini kepada direktur dan manajer. Argumen-argumen ini sesuai dengan gagasan wirausahawan dalam ilmu ekonomi. Nah, di sini ada konseptual of capital. Nah, akuntansi ekuitas pemegang saham dipengaruhi oleh ketentuan hukum. Misalnya, di negara Inggris nih dan di negara Australia, itu kan ada hukum perusahaan mencakup undang-undang yang berkaitan dengan akuntansi modal. Yang terpenting adalah persyaratan dalam pemeliharaan modalnya yang menuntut perusahaan untuk menjaga keutuhan basis awal, basis modal awal dan selanjutnya. Jadi nggak cuma modal awal, tapi modal selanjutnya juga dipertahankan dan dijaga. Nah, di sini ada the framework. Dia mengakui nih bahwa definisi ekuitas sebagai hak residu dalam suatu entitas, framework mengakui, framework mengakui bahwa mempertahankan keutuhan modal perusahaan atau tidak merupakan fungsi yang tidak hanya dari definisi ekuitas sebagai hak residu dalam suatu entitas, tetapi juga dari konsep modal. Nah, modal dapat dikonseptualisasikan sebagai uang yang diinvestasikan atau daya beli yang diinvestasikan, seperti modal finansial, atau sebagai kapasitas produktif entitas, seperti modal fisik. Nah, tujuan lain dari persyaratan pemilihan modal yaitu untuk melindungi kreditur dengan memberikan bantalan atau penyangga nih. Misalnya, kita anggap ada sebuah entitas memiliki modal legalnya itu nggak lebih dari 10.000 dolar dengan total asetnya itu 100.000 dolar. Ini berarti kan jumlah liabilitasnya 90.000 dolar. Berarti artinya pakai rumus yang tadi A sama dengan L ditambah P. A-nya itu 100.000 dolar, L-nya itu 90.000 dolar, P-nya itu 10.000 dolar. Ketika L ditambah P itu jumlahnya 100.000 dolar, yaitu sama seperti jumlah si A. Nah, di sini, jika nih, kalau misalnya entitas likuiditas nilai realisasi asetnya itu nggak 90 dolar, tapi 80 dolar. Nah, dana itu masih tetap cukup, karena masih tetap cukup untuk melunasi utang kepada kreditor. Nah, karena entitas memiliki modal yang besar, sebesar 10.000 dolar, tanpa modal tersebut, kreditor tidak akan menerima pelunasannya secara penuh, meskipun modal bukan jaminan langsung bagi perlindungan kreditur. Keberadaannya memberikan rasa aman. Nah, selanjutnya ada classification within owner's equity. Nah, perbedaan antara modal kontribusi dan juga modal yang diperoleh merupakan perbedaan nih yang dianggap berguna oleh para akuntan. Rasionalnya gini, untuk memisahkan jumlah yang diinvestasikan dari jumlah yang diinvestasikan kembali, yang pertama itu pasti berasal dari transaksi pembiayaan. Sedangkan yang kedua itu berasal dari aktivitas yang berorientasi laba. Nah, laba yang ditahan atau laba yang belum dialokasikan itu merupakan modal yang akan diperoleh. Laba yang ditahan dapat dialokasikan untuk tujuan tertentu nih. Nah, perlu kita ingat juga teman-teman bahwa laba yang ditahan bukanlah aset itu sendiri. Dan oleh karena itu, penyisihan laba ditahan ke rekening cadangan tertentu dan tidak mewakili aset tertentu. Di tahun 1950-an, itu ada sebuah komite khusus dari Asosiasi Akuntansi Amerika, yang di mana komite tersebut menjelaskan bahwa alokasi terdiri dari 3 jenis. Itu yang pertama, yang dirancang untuk menjelaskan kebijakan manajerial terkait reinvestasi laba. Terus yang kedua, itu yang dimaksudkan untuk membatasi dividen sebagaimana diwajibkan oleh hukum atau kontrak. Dan yang terakhir, itu menyediakan partisipasi kerugiannya.
Nah, selanjutnya di sini ada debt versus equity destination, yang dimana berdasarkan definisi dan kriteria pengakuan yang dibahas di bab ini, kita dapat menyepakati nih bahwa saham yang diterbitkan kepada investor merupakan bagian dari ekuitas dan bahwa pinjaman dari kreditor merupakan liabilitas. Namun, bagian dari ekuitas dan liabilitas pinjaman dari kreditur merupakan liabilitas. Namun muncul pertanyaan tentang instrumen hibrida yang memiliki karakteristik utang dan ekuitas. Misalnya, ada saham preferen nih, secara tradisional itu dianggap sebagai modal. Dan oleh karena itu, sebagian besar bagian dari ekuitas pemilik, tetapi mereka tidak memiliki karakteristik yang juga menyelesaikan dengan liabilitas seperti berikut. Yang pertama, itu mereka adalah klaim tetap. Yang kedua, mereka mungkin tidak berpartisipasi nih dalam dividen, kecuali pada tingkat yang telah ditentukan sebelumnya, kayak mirip dengan bunga. Terus yang ketiga, itu mereka memiliki prioritas atas saham biasa dan pengembalian modal, seperti halnya kayak liabilitas. Yang keempat, mereka umumnya tidak memiliki hak suara. Nah, klasifikasi instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ke ekuitas memiliki dampak di luar neraca nih, karena klasifikasi tersebut menentukan apakah bunga, dividen, kerugian, atau keuntungan yang berkaitan dengan instrumen tersebut diakui dengan pendapatan atau beban dalam menghitung laba bersih, atau apakah diperlakukan sebagai distribusi dari laba yang dihitung. Nah, distribusi seperti bunga, dividen, kerugian, dan juga keuntungan yang berkaitan dengan instrumen keuangan atau komponen instrumen keuangan yang merupakan liabilitas diakui sebagai pendapatan atau beban. Sebaliknya, kalau misalnya distribusi kepada pemegang instrumen ekuitas diperlakukan sebagai distribusi keuntungan setelah dihitung. Di sini lanjutannya yaitu singkatnya gini. Sesuai dengan landasan teori tersebut yaitu IAS 32 strip AASB 132 di mana mewajibkan klasifikasi instrumen keuangan berdasarkan substansi ekonominya, bukan bentuk hukumnya. Akibatnya, saham preferen yang dapat ditebus atas pilihan pemegangnya diklasifikasikan sebagai liabilitas. Instrumen keuangan majemuk memiliki karakteristik utang dan ekuitas dan komponen-komponennya harus dicatat secara terpisah. Nah, tujuan pembeda antara ekuitas pemilik dan liabilitas adalah untuk meningkatkan kegunaan informasi dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan menarik yang muncul tentang bagaimana investor memandang apakah pengambilan keputusan apa memandang apa yang disebut sekuritas hibrida yang menggabungkan fitur utang dan ekuitas seperti obligasi konversi, saham preferen yang dapat ditebus, dan utang subordinasi. Atau lihat teori dalam tindakan. Nah, dalam studi mereka tentang kegunaan klasifikasi sekuritas hibrida, itu ada Kimmel dan Warfel itu menemukan bahwa klasifikasi dikotomis saham preferen yang dapat ditebus sebagai utang langsung atau ekuitas langsung tidak mencerminkan hubungan resiko imbal hasil yang dapat berguna untuk pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya di sini ada extinguishing debt, yang dimana utang dapat diselesaikan dengan cara lain selain melalui pembayaran langsung atau pemberian jasa kepada kreditur. Nah, kewajiban tersebut misalnya dapat kita hapus nih oleh kreditur, sehingga membebaskan debitur dari pengorbanan apapun di masa yang akan mendatang. Nah, hal ini akan memungkinkan debitur untuk menghapus utang dari neraca dan melaporkan aset atau liabilitas keuangan neto hanya jika entitas memiliki hak yang tidak dapat ditegakkan. Secara hukum, saat ini, untuk mengkompensasi jumlah yang diakui, yang
yang bermaksud untuk yang pertama itu menyelesaikan secara neto, atau yang kedua kita bisa merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Nah, di sini ada ilustrasinya di mana mengapa pengaturan defense in substance itu menjadi populer selama tahun 1980-an. Nah, contohnya di sini, misal ada perusahaan A. Nah, dia memiliki obligasi nih yang akan dibayarkan sebesar 10 juta dolar. Yang dimana awalnya itu dijual dengan harga pari, itu dengan tingkat bunganya tetap 8%. Dan sisa masa berlakunya itu 10 tahun. Berarti waktunya 10 tahun. Dan saat ini, karena suku bunganya itu lebih tinggi, nilai pasar obligasi tersebut pasti lebih rendah daripada nilai jatuh temponya. Nah, perusahaan A ini akan membeli obligasi pemerintah nih dengan nominal 10 juta dolar. Tingkat bunganya tetap 8%, dan sisa masa berlakunya itu tetap 10 tahun dengan harga 7.500.000 dolar. Obligasi ini akan ditempatkan dalam trust yang tidak dapat dibatalkan untuk tujuan melunasi obligasi yang akan dibayarkan. Jadi di sini ada jurnalnya. Nah, jurnalnya itu yang pertama di debit ada investment in government bonds. Itu sebesar 7.500.000 dolar. Lalu di kreditnya ada cash itu sebesar 7.500.000 dolar. Dan yang kedua jurnalnya itu ada bonds payable di debit itu 10 juta dolar. Dan di kreditnya itu investment in government bonds itu sebesar 7.500.000 dolar, dan gain on bonds payable di kredit juga itu sebesar 2.500.000 dolar. Nah, keuntungan bagi perusahaan apa sih? Nah, keuntungan bagi perusahaan itu ada 5. Yang pertama, utang pasti dihapuskan. Dan juga oleh karena itu rasio utang tetap terhadap ekuitas perusahaan membaik. Terus yang kedua, laba tahun berjalan itu pasti akan meningkat sebesar jumlah keuntungannya. Terus yang ketiga, itu untuk tujuan perpajakan, keuntungan tidak diakui karena perusahaan masih secara hukum wajib membayar obligasi tersebut. Terus yang keempat, untuk tujuan perpajakan, bunga dari obligasi pemerintah akan diimbangi dengan beban bunga obligasi perusahaan. Lalu yang terakhir, itu ada pembatalan kemungkinan perusahaan untuk mengelola sisi liabilitas neraca sebagaimana melakukan terhadap sekuritas yang dapat dipasarkan di sisi aset. Nah, selanjutnya ada employee share, yang dimana di akuntansi itu diperdebatkan apakah pembayaran berbasis saham menimbulkan beban. Aspek lain dari permasalahan ini adalah apakah remunerasi remunerasi yang dibayarkan kepada karyawan melalui saham atau opsi saham seperti opsi untuk membeli saham, perusahaan menimbulkan liabilitas atau ekuitas. Rencananya, pembayaran berbasis saham biasanya mencakup beberapa tahun. Mereka yang berpendapat bahwa penerbitan saham menimbulkan beban dan liabilitas berpendapat bahwa karyawan memperoleh suatu yang berharga bagi karyawan. Oleh karena itu, terdapat biaya bagi perusahaan. Biaya ini merupakan beban dan liabilitas terkait tetap ada hingga dilunasi dengan saham. Ketika ekuitas meningkat, mereka berpendapat nih bahwa perusahaan tidak dirugikan karena menerbitkan saham tambahan. Tapi sebaliknya, pemegang saham lah yang kepemilikan individualnya mungkin telah terdilusi nilainya. Nah, di sini ada IASB telah memutuskan untuk memperlakukan remunerasi berbasis saham sebagai beban. IFRS 2 strip AASB 2, pembayaran berbasis saham membedakan antara pembayaran berbasis saham yang diselesaikan secara kas dan yang diselesaikan secara ekuitas. Ketika barang dan jasa diterima atau diperoleh dalam transaksi pembayaran berbasis saham, entitas tercatat peristiwa tersebut ketika memperoleh barang atau pada jasa yang diterima. Jika barang atau jasa yang diterima dalam transaksi pembayaran berbasis saham diselesaikan secara ekuitas, sisi kredit entry tersebut adalah ke ekuitas pemilik.
Tapi sebaliknya nih, jika barang atau jasa diterima dalam transaksi yang akan diselesaikan secara kas, misalnya sejumlah kas yang setara dengan nilai saham entitas pada saat pembayaran dilakukan, entry kredit yang disesuaikan adalah keliabilitas. Nah, selanjutnya ada issues for auditors. Nah, di sini ada kelengkapan liabilitas yang diakui dalam neraca dan pengungkapan catatan mengenai kontingensi dan kewajiban lainnya merupakan isu utama bagi auditor. Mereka ini diwajibkan untuk mengumpulkan bukti bahwa utang usaha, akrual, dan basis lainnya mencakup semua jumlah yang terutang oleh oleh entitas kepada pihak lain. Auditor juga perlu nih mempertimbangkan kemungkinan menyimpang waktu di mana liabilitas yang terjadi sebelum akhir periode keuangan tidak dicatat oleh entitas hingga dimulainya periode akuntansi baru. Nah, di sini ada uji PISA batas dirancang untuk mengumpulkan bukti bahwa transaksi dicatat pada periode yang tepat. Selain itu, auditor perlu menguji apakah liabilitas dicatat pada nilai yang tepat, penyembunyian kewajiban entitas oleh manajer seperti liabilitas kontingensi, jaminan pinjaman, atau komitmen berdasarkan berbagai perjanjian kontraktual, mengecilkan kewajiban dan menciptakan kesan solvabilitas yang lebih besar bagi perusahaan. Dalam kasus ekstrim, penyembunyian tersebut berarti bahwa laporan keuangan tidak tepat disusun atas dasar kelangsungan usaha, dan auditor akan gagal memberikan opini audit yang memenuhi syarat tersebut. Contohnya nih, perusahaan yang tampaknya bermasalah dengan kelengkapan kewajiban yang dilaporkan adalah misal Enron yang mengajukan kebangkrutan pada bulan Desember 2001. Meskipun transaksi dan pengaturan lainnya rumit, dapat dikatakan bahwa Enron ini meremehkan kewajibannya melalui penggunaan entitas tujuan khusus atau SPE yang tidak terkonsolidasi secara tepat. Boston dan Har- Hargreaves itu mencatat bahwa Enron ini tidak diwajibkan oleh USGAAP yang berlaku pada saat itu untuk mengkonsolidasikan banyak SPE yang digunakan jika pihak ketiga independen memiliki kepentingan ekuitas mengendalikan dan substansial dalam SPE tersebut. Nah, di sini juga ada di Amerika Serikat ada yang namanya Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik atau PCAOB memeriksa kantor akuntan publik untuk periode 2004 hingga 2006 dan melaporkan bahwa dalam beberapa kasus auditor tidak mengevaluasi dengan tepat apakah klien mereka, terutama klien perusahaan itu lebih baru atau lebih kecil telah menggunakan nilai yang sesuai untuk transaksi pembayaran berbasis saham. Misalnya, beberapa auditor mengizinkan instrumen ekuitas yang diterbitkan sebagai imbalan atas pembatalan utang yang beredar untuk dinilai pada nilai tercatat utang tersebut. Meskipun terdapat bukti bahwa nilai pasar instrumen itu ekuitas melebihi nilai tercatat tersebut. Secara umum, untuk mengaudit jenis transaksi ini dengan tepat, auditor itu harus mengevaluasi substansi, pengaturan, dan prinsip akuntansi yang dapat diterapkan, alih-alih sekedar menerima pernyataan manajemen mengenai sifat, waktu, dan penilaian transaksi. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Emira. Oke, selanjutnya di sini ada kesimpulan mungkin saya saja yang akan bacakan. Di learn objektif pertama itu ada perspektif kepemilikan entitas. Nah, di sini teori kepemilikan melihat laporan keuangan nih sebagai informasi bagi pemilik, di mana aset
dan pendapatan itu meningkat dan ekuitas pemilik. Teori entitas memandang perusahaan terpisah dari pemiliknya dengan informasi akuntansi ditunjukkan bagi berbagai pemangku kepentingan. Modal dapat dipahami dengan modal finansial atau modal fisik tergantung fokusnya. Nah, kalau misalnya di Learning Objective 2 itu definisi dan pengakuan liabilitas dan ekuitas, di mana definisi aset, liabilitas, dan ekuitas itu penting untuk konsistensi praktik akuntansi. Pengakuan didasarkan pada kemungkinan arus keluar atau manfaat dan kemampuan pengukuran yang andal. Keputusan ini mempengaruhi laporan keuangan dan relevansi informasi bagi investor, kreditor, serta manajer. Nah, di sini di LO1 ini di kesimpulannya itu juga ada nih sebaliknya. Kalau misalnya teori entitas itu memisahkan perusahaan dari pemiliknya. Akuntansi itu akan menyediakan nih informasi berbagai pemangku kepentingan seperti pemegang saham, kreditor, karyawan, otoritas pajak mengenai penggunaan aset untuk menghasilkan pendapatan. Aset dan liabilitas dipandang sebagai milik dan kewajiban entitas, bukan pemilik. Nah, kalau misalnya modal, kita dapat pahami itu sebagai yang pertama, itu kan tadi modal ada dua. Ada modal finansial dan modal fisik. Nah, kalau modal finansial itu fokusnya hanya pada daya beli modal. Sedangkan kalau modal fisik itu fokusnya pada kapasitas operasional aset gitu. Nah, kalau misalnya di LO2 itu ada yang namanya pengakuan dilakukan bila itu yang pertama, kemungkinan besar terjadi arus keluar atau manfaat ekonomi dan yang kedua itu dapat diukur secara andal. Nah, definisi dan kriteria ini penting karena yang pertama, itu menentukan apakah nih suatu pos yang diakui oleh sebagai aset, liabilitas, atau ekuitas di neraca. Terus yang kedua, itu mempengaruhi relevansi dan juga keandalan informasi bagi investor, kreditor, dan juga manajer. Terus yang ketiga, apakah berdampak pada pengambilan keputusan ekonomi dan kinerja pasar modal. Nah, di sini ada eh, selanjutnya dibacakan oleh Emira. Selanjutnya ada kesimpulan dari dari LO3 yaitu praktik pengukuran. Sebagian besar liabilitas diukur dengan biaya historis meski nilai wajar mulai diterapkan pada instrumen tertentu. Penyisian hanya dibuat bila ada kewajiban kini yang jelas atau bisa dilihat di IAS 37, sementara ketidakpastian diungkapkan sebagai liabilitas kontingensi. Pemisahan antara liabilitas dan ekuitas didasarkan pada hak pihak terkait serta substansi ekonominya. Jadi bisa dibilang juga sebagian besar liabilitas ini diukur dengan biaya historis atau biaya historis yang telah diamortisasi. Meski kini beberapa instrumen menggunakan nilai wajar seperti liabilitas keuangan, sewa guna usaha, kewajiban pensiun. Penyisihan diakui hanya jika ada kewajiban kini terhadap pihak eksternal sesuai dengan IAS 37. Untuk mencegah praktik perataan laba yang menimbulkan bias laporan, jika pengukuran andal tidak mungkin tetapi informasinya relevan, maka diungkap sebagai liabilitas kontingensi. Pemisahan liabilitas dan ekuitas juga bergantung pada hak pihak terkait dan substansi ekonomi perjanjian. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, pandangan entitas terhadap modal juga bisa dibagi dua nih. Jadi yang pertama itu ada finansial berupa uang atau daya beli dan fisik atau kapasitas produksi atau operasional. Sedangkan untuk LO4 yaitu tantangan standar dan audit, instrumen hibrida atau gabungan utang ekuitas menimbulkan kesulitan klasifikasi.
Kasus Enron dan krisis keuangan global menyoroti masalah pengakuan serta pengukuran aset liabilitas, termasuk penggunaan nilai wajar dan entitas di luar neraca. IASB terus mengembangkan panduan baru terkait pengukuran, pengungkapan, dan penghapusan pengakuan instrumen keuangan. Nah, atau juga bisa dibilang di LO4 ini eh, penyusun standar menghadapi tantangan besar dalam klasifikasi instrumen hibrida ini atau gabungan ekuitas utang dan ekuitas yang memengaruhi pelaporan laba dan posisi keuangannya. Penentuan juga bisa didasarkan pada substansi ekonomi, hubungan risiko, atau imbal hasil. Kasus Enron yang tadi sudah dibacakan oleh April menunjukkan bahwa entitas di luar neraca atau SPE yang menyembunyikan liabilitas. Sementara krisis keuangan global dari tahun 2007 sampai 2008 menyoroti risiko penggunaan nilai wajar atau mark to market yang memperburuk volatilitasnya. Jadi akibatnya IASB ini mengembangkan panduan baru terkait yang pertama itu ada pengukuran dan pengungkapan, terus yang kedua ada penghapusan dan penghapusan pengakuan instrumen keuangan, serta yang terakhir itu ada klasifikasi utang atau ekuitas agar laporan keuangan lebih transparan dan akurat. Eh, Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai chapter 8 yaitu liabilitas and owners equity. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.